Selamat datang kembali di channel Stein. Kali ini kita akan menyelami salah satu cerita paling menarik dari mitologi Yunani. Kisah ini adalah tentang Dewi Athena. Dewi Athena adalah dewi kebijaksanaan, dewi perang, dan dewi perlindungan. Apa yang membuat Athena begitu istimewa? Mari kita mulai. Dewi Athena adalah salah satu dari 12 dewa utama yang tinggal di Gunung Olympus. Ia merupakan putri dari Zeus, raja para dewa, tapi kelahiran Athena tidak seperti kelahiran dewa lainnya. Cerita tentang kelahirannya sangat luar biasa, dan ini menunjukkan bagaimana ia memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang melampaui dewa-dewa lainnya. Semua berawal ketika Zeus mendapat ramalan bahwa salah satu keturunannya akan lebih bijaksana dan kuat darinya. Karena takut kehilangan kekuasaan, Zeus akhirnya menelan istrinya Metis yang sedang mengandung Athena. Namun, bayi Athena terus tumbuh di dalam tubuh Zeus. Pada suatu hari, Zeus mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dewa Hephaestus dipanggil untuk memecahkan kepala Zeus, dan dari kepalanya muncullah Athena, dewi yang sudah dewasa dan mengenakan baju zirah lengkap. Sejak saat itu, Athena dikenal sebagai putri kesayangan Zeus dan sering dianggap sebagai simbol kecerdasan dan keberanian. Tidak seperti Ares, yang merupakan dewa perang yang brutal, Athena mewakili sisi lain dari perang. Athena adalah simbol strategi dan taktik, bukan kekerasan atau agresi tanpa pemikiran. Dalam mitologi, Athena seringkali tampil sebagai penasihat dalam pertempuran. Athena bukan hanya dewi perang, tetapi juga dewi kebijaksanaan. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, membuat rencana yang matang, dan memberikan nasihat yang bijak. Dalam kisah perang Troya, Athena dikenal sebagai pelindung bagi para pahlawan seperti Odysseus dan Achilles. Ia menggunakan kecerdasan dan pengaruhnya untuk membantu pasukan Yunani meraih kemenangan. Kisah Dewi Athena juga terkait erat dengan kota Athena, yang dinamakan sesuai dengan namanya. Ada legenda yang menarik tentang bagaimana Athena memenangkan perlombaan untuk menjadi pelindung kota ini. Kisah persaingan antara Athena dan Poseidon untuk menguasai kota Athena adalah salah satu mitos Yunani yang terkenal, yang menyoroti kebijaksanaan, kekuatan, dan kepemimpinan. Pada awalnya, kota yang kini dikenal sebagai Athena belum memiliki nama dan pelindung resmi. Para penduduk ingin mengabadikan kota mereka dengan nama dewa pelindung yang paling cocok. Sehingga mereka meminta para dewa Olympus untuk mengajukan hadiah terbaik yang bisa melindungi dan memperkaya kota. Dua dewa yang berminat adalah Athena, dewi kebijaksanaan dan perang yang cerdik, dan Poseidon, dewa laut yang perkasa. Zeus sebagai penguasa tertinggi para dewa memutuskan bahwa Athena dan Poseidon akan bersaing dalam sebuah tantangan untuk memberikan hadiah terbaik bagi kota tersebut. Dewan kota beserta para dewa lainnya akan memilih pemenangnya. Kedua dewa tersebut kemudian turun ke bumi untuk menghadirkan hadiah mereka di Bukit Akropolis, lokasi yang kelak menjadi pusat kota Athena. Poseidon menghadirkan lautan garam. Poseidon adalah yang pertama menunjukkan hadiahnya. Dia menancapkan trisulanya ke tanah, dan seketika air laut mengalir deras dan keluar dari tanah, membentuk sebuah sumber air asin. Hadiah ini melambangkan kekuasaan atas lautan dan menjanjikan kekuatan serta dominasi laut bagi para penduduk. Namun, meski airnya sangat melimpah, penduduk menemukan bahwa air tersebut asin dan tak cocok untuk diminum atau mengairi tanaman. Athena menawarkan pohon zaitun. Athena kemudian maju dan menunjukkan hadiahnya. Ia menanamkan tombaknya ke tanah, dan dari situ tumbuhlah pohon zaitun yang besar. Pohon zaitun ini melambangkan kedamaian, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Buah zaitun dapat dimakan dan minyaknya bisa dipakai untuk memasak, pengobatan, serta penerangan. Pohon ini juga akan menjadi sumber penghasilan bagi penduduk. Setelah mempertimbangkan kedua hadiah tersebut, Dewan Kota memutuskan bahwa pohon zaitun Athena lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan air asin Poseidon. Athena pun dipilih sebagai dewa pelindung kota dan kota itu dinamai Athena sebagai penghormatan baginya. Poseidon kecewa dan marah atas kekalahannya, dan konon ia beberapa kali menimbulkan gempa di daerah itu sebagai tanda ketidakpuasannya. Persaingan antara Athena dan Poseidon ini dianggap sebagai simbol dari dua pendekatan berbeda dalam melindungi dan memimpin. Athena dengan kebijaksanaan dan kemampuannya untuk memberikan hal-hal praktis, dianggap sebagai lambang kedamaian dan peradaban yang harmonis. Poseidon dengan kekuatan lautnya yang besar melambangkan kekuatan yang lebih destruktif dan penuh emosi. Kemenangan Athena dalam persaingan ini merefleksikan pentingnya kebijaksanaan dan kedamaian dalam menjaga kemakmuran masyarakat.
yang kelak menjadi dasar perkembangan Athena sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan Yunani kuno. Dalam masyarakat Yunani kuno, Athena sangat dihormati oleh para filsuf, ilmuwan, dan seniman. Ia dianggap sebagai inspirasi untuk mereka yang mencari pengetahuan dan kebenaran. Hingga hari ini, Athena tetap menjadi simbol kecerdasan, strategi, dan kedamaian. Dan itulah kisah Dewi Athena, Dewi kebijaksanaan dan perlindungan. Kisahnya menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara kekuatan dan kecerdasan. Athena adalah contoh nyata bahwa kebijaksanaan adalah kekuatan yang sejati. Jika kalian suka dengan kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak cerita mitologi lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah mitologi berikutnya.